Setelah melangkah ke dalam kantor, Bu Mayang segera memanggil Rea ke ruangannya. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah karena kemarin ia sempat menegur Rea dengan keras. Abi sudah memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan Rea, tapi ia merasa bahwa harus ada pembicaraan yang lebih damai dan konstruktif. Rea pun akhirnya berdiri di hadapan meja Bu Mayang dengan ekspresi wajah yang tidak dapat ditebak. Walaupun dalam hatinya ada sedikit rasa was-was bahwa Bu Mayang akan menegurnya lagi, ia memilih untuk bersikap tenang dan menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Bu Mayang menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya tanggung jawab yang ia pikul untuk menciptakan suasana kondusif di kantor. Sambil mencari kata-kata yang tepat untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Rea, ia bertanya dengan lembut, "Apa kamu tahu kenapa saya memanggilmu kemari?" Rea menggeleng, lalu meresapi setiap kata yang akan ia ucapkan. "Saya tidak tahu pasti, tapi kalau Bu Mayang memanggil saya untuk menegur saya lagi mengenai sikap saya kemarin yang bertengkar dengan Estiana, saya ingin jujur pada Ibu. Saya akan tetap melakukan hal yang sama pada Estiana karena yang dia lakukan pada saya sudah keterlaluan. Dia menghina dan memfitnah saya di depan semua karyawan lain. Saya merasa harga diri saya terinjak-injak, dan butuh untuk membela diri." Merasakan emosi yang mulai memuncak, Rea mengepalkan tangannya, lalu melanjutkan, "Bahkan jika hal kemarin terjadi lagi pada saya tetap akan membela harga diri saya. Jika Ibu memutuskan untuk memecat saya karena sikap saya itu, saya siap menerima konsekuensinya, Bu Mayang." Dalam hati Rea, ia merasa tidak mampu menahan amarah dan kekecewaan yang telah menumpuk selama ini karena Estiana, dan merasa bahwa peristiwa kemarin merupakan batas toleransinya. Apakah mempertahankan harga diri membuatnya kehilangan pekerjaan ini? "Saya memanggil kamu ke sini bukan untuk membentak atau memarahi kamu, Andrea. Tapi untuk mengutarakan permintaan maaf dari lubuk hati saya yang terdalam." Bu Mayang mengambil napas panjang, ekspresinya terlihat bersalah saat menyadari bahwa teguran kerasnya kemarin tentang kewajiban seorang wanita muslimah berhijab untuk menjaga ketenangan tidaklah tepat. Sebab Rea, dalam kepalangannya, hanya berusaha mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai wanita. "Kata-kata saya kemarin, seharusnya tidak terucap, saya mengerti sekarang," lanjut Bu Mayang, suaranya gemetar karena menahan emosi. Rea hanya memandang, hatinya penuh campur aduk antara terluka dan terharu. "Masalah hukumanmu kemarin, saya batalkan. Jadi tenang saja. Gajimu tidak akan dipotong," ucap Bu Mayang yang membuat Rea senang. "Terima kasih Bu Mayang. Sekarang, kembalilah ke ruanganmu," ujar Bu Mayang dengan suara rendah. "Baik," ucap Rea lalu membungkuk hormat di depan Bu Mayang, menghormatinya sebagai atasan yang selama ini ia hormati. Begitu menyadari bahwa ia harus segera pergi, Rea berbalik dan menghadap pintu. Namun di saat Rea hendak melangkah keluar, Stella tiba-tiba muncul di depan pintu. Rea merasa sedikit terkejut tapi ia segera mengangguk hormat kepada Stella yang merupakan atasan di departemennya. Stella hanya menatap Rea dengan pandangan biasa saja, tanpa ada rasa simpati maupun keakraban yang terpancar dari matanya. Rea melanjutkan langkahnya keluar dari ruangan Bu Mayang, dan kembali ke meja kerjanya lagi. Di sana ada Novi yang duduk bekerja di depan komputernya tapi Novi menghentikan kegiatannya saat Rea duduk di kursi kerja yang bersebelahan dengan kursi kerjanya. "Kamu dipanggil Bu Mayang?" tanya Novi penasaran. Rea hanya mengangguk. "Apa dia menegurmu lagi Rea?" tanya Novi yang penasaran dan ia juga merasa kasihan pada Rea karena menerima teguran dari Bu Mayang, bahkan diberikan hukuman. Padahal Rea tidak salah sepenuhnya karena hanya membela diri.
Sebelumnya Rea merasa penasaran juga sekaligus takut dengan apa yang akan dikatakan oleh Bu Mayang. Apakah akan lebih buruk dari yang kemarin? Namun, kenyataannya jauh lebih baik dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Bu Mayang minta maaf. Dia bilang, dia sudah salah karena menegurku kemarin. Beliau juga mencabut hukumanku. Jadi, gajiku tidak akan dipotong, jelas Rea tersenyum menatap Novi. Novo lega mendengar hal tersebut. Ia tidak menyangka permasalahan ini akan selesai dengan baik dan cepat seperti ini. Ia begitu senang karena Rea tidak jadi dihukum oleh Bu Mayang. Mereka pun dapat kembali bekerja dengan tenang tanpa beban pikiran yang menghantui sebelumnya. Senang dengar Bu Mayang meminta maaf padamu. Memang seharusnya Bu Mayang tidak menghukummu karena yang salah Estiana. Bu Mayang juga sudah lihat CCTV-nya. Masa dia tutup mata dan menyalahkanmu juga? Apa karena Estiana dari keluarga Prana dan keponakan Tuan Prana sampai Bu Mayang seperti itu? Dan kemarin waktu aku dengar kamu ikut dihukum, aku berpikir kalau Bu Mayang itu cuma mau dianggap atasan yang adil. Dia tidak mau kelihatan berpihak sama Estiana makanya hukum kamu Rea. Meskipun Novi merasa lega mendengar bahwa Rea terbebas dari hukuman, rasa sesalnya pada Bu Mayang masih membara. Ia percaya Bu Mayang bersikap pilih kasih, selalu memihak Estiana hanya karena gadis itu adalah keponakan pemilik perusahaan. Rea hanya bisa tersenyum pahit, menyaksikan Novi yang terbakar amarah, meluapkan frustrasi yang telah menumpuk sejak kemarin. Di balik senyumnya, Rea tahu betul bahwa di dalam dada Novi, ada kekesalan yang tak kunjung padam, yang menggelegak setiap kali ia mengingat ketidakadilan yang terjadi di kantor ini. Di ruangan Bu Mayang, Stella baru saja menggulirkan ide segar untuk perusahaan. Langkahnya yang hendak meninggalkan ruangan terhenti, memori tentang Estiana yang tertindas mendadak mengusik pikirannya. Raut wajah Estiana yang penuh air mata, memohon belas kasihan, kembali tergambar nyata di benaknya. Bu Mayang, ada hal penting yang harus saya sampaikan, ucap Stella dengan nada berat. Bu Mayang menatapnya, keheranan. Apa itu, Bu Stella? Dengan napas yang ditarik dalam-dalam, Stella mencoba merangkai pembelaannya untuk Estiana. Ia berdiri tegap di depan meja Bu Mayang, wanita yang dikenal dengan ketegasannya itu. Saya dengar Estiana bertengkar dengan seorang karyawan magang dan Anda memberikan hukuman pada mereka. Seharusnya Ibu tidak menghukum Estiana karena sebenarnya dia tidak salah. Dia hanya menegakkan keadilan untuk dirinya. Keadilan apa maksudnya Bu Stella? Tanya Bu Mayang mengerutkan keningnya menatap Stella. Perempuan yang bertengkar dengan Estiana adalah perempuan yang berusaha menggoda tunangan Estiana. Estiana bicara padanya untuk membuat perempuan itu sadar dengan perbuatannya, ucap Stella yang lebih percaya pada ucapan Estiana ketimbang yang lain. Saya sudah membuat keputusan Bu Stella. Estiana tetap harus dihukum, tegas Bu Mayang menatap Stella. Bu Mayang, pertimbangkan kembali kejadian di kantin kemarin, ujar Stella dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Estiana tidak bermaksud menyulut pertengkaran. Ada kesalahpahaman yang terjadi, dan saya yakin Estiana bisa menjelaskannya. Bu Mayang menatap Stella dengan sorot mata yang tajam. Ia menyilangkan tangannya di dada, seolah memberi tekanan lebih pada Stella yang sudah cukup gugup. Stella, saya menghargai kamu membela Estiana. Tapi, tindakan Estiana kemarin cukup serius. Apa jaminan kamu bahwa hal ini tidak akan terulang? Estiana sangat menyesali kejadian kemarin. Dia benar-benar tidak ingin gajinya dipotong karena masalah ini, dan dia bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tolong pikirkan itu Bu Mayang. Apalagi Anda tahu sendiri kalau Estiana itu siapa di sini. Dia keponakannya Tuan Prana.
Memang apa hubungannya jika Estiana itu keponakannya Tuan Prana? Bukankah Tuan Prana sendiri yang telah memberiku hak dan kepercayaan untuk mendisiplinkan para karyawan di sini, Bu Stella? Tidak seharusnya ada pengecualian, siapapun itu. Bahkan seandainya dia istrinya Tuan Prana sekalipun, tetap akan kutekuni tanggung jawabku dengan tegas jika dia melakukan kesalahan. Harusnya, sebagai keluarga kalangan atas, Estiana harus lebih paham akan tata krama dan sopan santun. Suasana ruangan terasa mencekam, hanya suara AC yang berdesir di keheningan tersebut. Stella merasa keringat dingin bercucuran di punggungnya saat mencerna ucapan Bu Mayang. Estiana memang masih muda, Bu Mayang, dan dia juga seorang pekerja keras. Selama ini, dia telah memberi kontribusi yang baik. Mungkin kesempatan kedua bisa menjadi pelajaran berharga baginya, agar dia memperbaiki kesalahannya, ungkap Stella mencoba meredakan suasana dan membela Estiana. Namun wajah Bu Mayang belum juga menunjukkan tanda-tanda melunak. Jika Bu Stella merasa tidak setuju dengan keputusan saya, sebaiknya Bu Stella melapor langsung kepada Tuan Prana. Geramnya, tegas. Tak ada kata yang mampu terucap dari bibir Bu Stella saat mendengar rentetan ucapan Bu Mayang. Ia mencoba untuk membela Estiana, namun tiada suara yang terlontar. Dasar sombong. Hanya karena diberikan kepercayaan oleh Tuan Abi, Bu Mayang malah berubah jadi angkuh dan sombong. Memangnya dia tidak pernah melakukan kesalahan? Keluh Bu Stella dalam hati. Bu Stella merasa hatinya ditusuk. Wajahnya pucat pasi saat ia mendengar hujatan yang dilontarkan Bu Mayang pada Estiana. Di ruangan itu, semuanya tampak seperti bergerak dalam gerakan lambat. Ia ingin berteriak membela Estiana, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Tidak. Ini tidak adil, batin Bu Stella, namun tak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Bu Stella menggertakkan giginya, kepalanya terasa berat. Ia merasa lemah. Padahal ia sudah berjanji pada Estiana untuk menolongnya. Emosi bercampur baur antara kecewa dan marah, tapi ia tidak bisa berbuat arah-arah. Kalau tidak ada lagi yang ingin Anda katakan, silahkan keluar. Kali ini Bu Mayang bicara pelan dan sopan pada Bu Stella karena bagaimanapun, Stella adalah manajer pemasaran yang diakui oleh Abi dan direktur perusahaan ini. Stella tidak mengatakan apapun lagi. Ia keluar dari ruangan Bu Mayang dengan perasaan marah. Sementara itu, Rea beranjak dari kursinya dan berjalan ke toilet kantor. Ia masuk ke dalam dan melihat ada dua orang pegawai kantor yang sedang memperbaiki riasannya di depan cermin. Rea hanya tersenyum ketika ia bertatapan dengan kedua karyawan itu lalu ia masuk ke salah satu kamar mandi di dalam sana. Filda menatap Rea yang berjalan menuju pintu kamar mandi dengan penuh curiga. Punggung Rea yang tampak familiar membuat kerut di kening Filda semakin dalam. Ia berbisik kepada temannya, Jingga yang berdiri di sebelahnya, mencoba mengingat dari mana ia mengenal sosok itu. Aku seperti pernah melihatnya. Siapa? Tanya temannya yang berdiri di sebelahnya. Perempuan yang aku lihat masuk di lift bersama Tuan Halim. Filda berusaha mengingatkan Jingga. Cahaya pengertian mulai menyala di mata Jingga saat ia mulai mengerti maksud Filda. Oh, yang waktu itu kamu bilang ke aku di pantry. Jingga mulai mengerti, mengingat kembali percakapan mereka beberapa hari yang lalu yang sempat terdengar oleh Bu Stella saat ia lewat. Filda mengangguk. Matanya masih terpaku pada pintu kamar mandi yang baru saja ditutup oleh Rea. Iya, itu dia. Aku yakin itu dia. Dia perempuan di lift itu. Jingga hanya bisa mengangguk paham, sambil sesekali melirik ke arah pintu kamar mandi, bertanya-tanya tentang hubungan antara karyawan magang itu dengan atasan mereka yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh mereka. Tapi kenapa Bu Stella mengaku kalau dialah perempuan itu? Apa mungkin kamu yang salah lihat? Tanya Jingga.
Waktu itu aku masih bingung dan ragu karena aku juga tidak melihat wajahnya. Cuma melihat punggungnya saja saat masuk lift dan Bu Stella juga adalah atasan kita. Aku tidak berani bicara banyak.